Jumpa lagi sahabat YouTube di channel Antar Dimensi. Kita lanjutkan pembahasan episode 1 atau book 1 capture 6. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dikisahkan Katara, Eng, dan Saka menginap di salah satu tempat milik Haru, si pengendali tanah. Katara berusaha untuk mencari informasi yang lebih detail kepada Haru terkait yang terjadi di perkampungan. Diperoleh informasi bahwa para pengendali tanah sangat takut untuk menggunakan jurus pengendalian karena jika ketahuan mereka pasti ditangkap dan dibawa ke penampungan atau di penjara di suatu tempat khusus, di mana di sana mereka tidak bisa menggunakan pengendalian tanah. Pada saat Katara dan Haru sedang berjalan, tiba-tiba ada peristiwa seorang kakek tertimbun longsoran tanah di tambang. Katara dan Haru segera menolong kakek tersebut, tetapi sulit dilakukan karena timbunan material tanah sudah sangat banyak. Akhirnya Katara memaksa Haru untuk menggunakan pengendalian tanahnya. Dengan menggunakan pengendalian tanah, karena dirasa tidak ada orang di situ, maka kakek itu pun dapat tertolong. Malamnya, Katara, Eng, dan Saka tidur di salah satu ruangan di rumah Haru. Di sana, Saka dengan kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan intelijensinya, dia menyarankan Katara untuk mematikan lampu karena ditakutkan menimbulkan kecurigaan oleh para pasukan negara api, sehingga pasukan negara api tersebut akan mendatangi mereka. Ternyata malam hari itu pula pasukan negara api secara tiba-tiba mendatangi rumah Haru dan menangkap Haru, yang ternyata identitas Haru sebagai pengendali tanah diketahui oleh mereka dari laporan kakek-kakek tersebut. Paginya Katara menjumpai ibu Haru yang sangat sedih karena kehilangan Haru, dan saat itu pula Katara berjanji akan menemukan Haru. Untuk menemukan Haru hanya ada satu cara, yakni berusaha agar ditangkap oleh para prajurit dari negara api. Caranya adalah memperlihatkan diri agar dia dilihat sebagai pengendali tanah. Karena Katara berasal dari suku air yang kemampuannya adalah mengendalikan air, pengendali air, maka si jenius Saka menciptakan suatu trik agar Katara terlihat sebagai pengendali tanah. Dengan triknya dan bantuan dari Eng, si pengendali udara, Saka pun berhasil. Saka dan Katara pura-pura bertengkar di suatu tempat, dan saat prajurit negara api melintas, berhenti melihat mereka bertengkar. Ketika pertengkaran memuncak, maka Katara memberikan kode kepada Eng untuk segera mendorong batu dengan kekuatan pengendalian udaranya melalui lorong yang sudah dibuat oleh Saka sebelumnya, sehingga batu itu terangkat dan seolah-olah Katara sebagai pengendali tanah. Akan tetapi pada saat Katara memberi kode, Eng seperti biasa dengan watak anginnya yang suka bermain-main terlambat melaksanakan kode perintah. Tapi akhirnya Eng bisa melaksanakan dan terangkatlah batu itu, sehingga Katara dianggap sebagai pengendali tanah. Kemudian Katara ditangkap dan dibawa ke penjara para pengendali tanah. Ternyata penjara yang digunakan untuk para pengendali tanah adalah penjara khusus. Penjara itu ada di atas sebuah kapal di lautan, sehingga tidak ada unsur tanah yang ada di situ. Ini bertujuan agar para pengendali tanah tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang, karena kekuatan mereka harus ada unsur tanah yang mereka gunakan untuk menyerang. Di sana Katara bertemu dengan Haru dan juga ayahnya serta para pengendali tanah lainnya yang ditangkap dan dipenjara sebelumnya. Katara berusaha membangkitkan spirit
para pengendali tanah dengan semangatnya akan tetapi tidak berhasil sama sekali. Kemudian pada malam hari Eng Saka dengan menggunakan Apa dan Momo mendatangi Katara untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi Katara tidak mau dan Katara tetap yakin untuk bisa membebaskan para tawanan yang berisi para pengendali tanah dan membangkitkan kembali semangatnya. Lagi-lagi si jenius Saka dengan intelektual dan intelijensinya, dia mengaplikasikan apa yang sudah dia lihat, baik dari pengendali air, pengendali tanah, dan pengendali udara, dengan teknik mengaplikasikan secara fisik. Ketika Saka mengetahui kapal itu mengeluarkan asap, kecerdasan Saka seketika menyadarkan bahwa kapal tersebut menggunakan bahan batu bara. Sementara batu bara itu berasal dari tanah, berasal dari unsur tanah. Ide Saka muncul dan meminta Eng untuk segera mengeluarkan batu bara tersebut ke atas kapal agar bisa dimanfaatkan untuk menyerang bagi para pengendali tanah. Siasat itu dijalankan, Eng mengeluarkan batu bara, kemudian Katara memberi semangat kembali untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi mental para pengendali tanah yang telah lama dikebiri, telah lama dipenjara, ketika melihat batu bara, mereka sudah tidak bersemangat lagi. Padahal itu merupakan unsur tanah yang seharusnya membuat dia kuat, termasuk haru. Akhirnya dikisahkan para prajurit penjaga akan segera menangkap Eng, Katara, dan Saka. Namun seketika itu juga muncul semangat dalam diri Haru yang menggunakan pengendalian tanah pada batu bara dan melemparkan kepada kepala penjara. Di situ kepala penjara murka dan segera menyerang Haru, dan saat itu pula muncul semangat dari ayah Haru sebagai pemimpin dari para tawanan dengan menggunakan batu bara yang ada untuk menangkis serangan dan bahkan menyerang balik para penjaga penjara. Akhirnya semangat mereka muncul kembali, mereka kembali kepada jati dirinya sebagai para pengendali tanah dengan unsur tanah berupa batu bara. Akhirnya kapal bisa dikuasai, prajurit dari negara api dilempar ke laut. Kembalilah jati diri para pengendali tanah. Mereka kembali keyakinannya, kembali semangatnya menjadi pengendali tanah. Yang bisa diambil dari kisah ini adalah orang-orang yang didominasi oleh unsur bumi mempunyai sifat atau watak ketika dia kehilangan jati dirinya, dia kehilangan semangatnya. Ini digambarkan dengan dia di penjara sehingga tidak bisa mengendalikan tanah karena tidak ada unsur tanah. Ini artinya dia hilang semangatnya karena dia kehilangan jati dirinya. Bisa karena dijauhkan, sengaja dijauhkan dari jati dirinya, seperti yang dilakukan para penjajah. Biasanya dia merubah sejarah, dia merubah cerita yang ada, merubah tempat, nama tempat menjadi nama yang baru, menghilangkan sejarah asli, sehingga masyarakat setempat akan kehilangan jati diri dan mudah dikuasai baik secara otak maupun secara mental. Nah, ketika orang-orang dengan dasar tanah sudah jatuh mentalnya atau sudah kehilangan semangatnya, biasanya memang sulit untuk membangkitkan kembali. Beda dengan orang-orang dengan daya yang lain. Nah, orang-orang dengan daya tanah seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya adalah orang-orang yang lahir pada hari Sabtu atau pasaran Wage. Akan tetapi ketika orang tersebut sudah bisa dipercikkan kembali semangatnya, disadarkan kembali semangatnya, jati dirinya, maka kebangkitan dia akan sangat luar biasa. Dia akan melakukan hal apapun berlipat ganda. Jadi semangatnya berlipat ganda. Ini maksud yang ada dalam tayangan Capture 6. Untuk membangkitkannya perlu sebuah kesabaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Katara.
Artinya perlu kesabaran yang luar biasa yang dilakukan dengan hati, dengan spirit ketulusan, seperti watak air. Di sini digambarkan Katara sebagai pengendali air, dan juga diperlukan kejeniusan-kejeniusan yang diterapkan dalam strategi, trik ya, atau siasat yang digambarkan dengan kejeniusan dari Saka dan trik dari Saka. Dibantu oleh Eng, pengendali udara yang menyimbolkan semangat. Jadi bagi orang yang berposisi sebagai pelaku pembangkit semangat, perlu siasat, perlu kejeniusan, perlu kesabaran untuk bisa membangkitkan mental seseorang yang sedang jatuh. Terlebih ketika orang tersebut berada dalam kondisi apatis karena sudah kehilangan jati diri, sudah tidak mempunyai semangat untuk bangkit. Dalam capture 6 juga divisualisasikan adanya kakek tua yang telah ditolong dan ternyata memberitahukan identitas dari Haru sebagai pengendali tanah kepada para prajurit negara api. Ini sebagai gambaran bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali orang-orang yang sudah dikuasai pikiran dan jiwanya, sudah terbelenggu pikiran dan jiwanya untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Salah satunya adalah berkhianat, digambarkan oleh kakek-kakek tua tersebut. Jadi seharusnya dia yang merupakan penduduk kerajaan tanah, yang harusnya mempunyai karakter tanah, mempunyai patriotisme kepada kerajaan tanah, kepada sesama kaumnya, akan tetapi karena sudah dikuasai, sudah dijajah otak dan jiwanya, sudah dibelenggu otak dan jiwanya, maka dia menjadi seorang pengkhianat. Dalam kehidupan sehari-hari, penjajahan itu bisa dengan menggunakan materi, menggunakan doktrinasi-doktrinasi yang sebenarnya bukan merupakan ideologi asli suatu bangsa, suatu wilayah, yang kemudian karena hal itu sudah berlangsung lama, baik sejarah maupun ideologinya, akhirnya masyarakatnya secara tidak sadar terjajah dan gampang menjadi manusia yang hilang karakternya, hilang jati dirinya, menjadi pengkhianat ataupun menjadi orang dengan kepribadian ideologi yang lain. Itu tadi teman-teman, bedah Sangkan Paraning Dumadi dalam film The Legend of Aang di capture 6. Kita bertemu lagi di capture 7. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.